Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afidizar. Saya dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi dari kelompok 1 itu sendiri, yaitu berupa kajian bentuk kerjasama dalam Islam. Ya, langsung saja. Bentuk kerjasama dalam Islam ini terbagi dalam beberapa jenisnya. Biasanya disebut dengan musyarakah atau biasa disebut syirkah, mudharabah, muzara'ah, dan musak. Keempat masing-masing tersebut memiliki arti dan perannya masing-masing, serta juga memiliki kerjasama baik dari tempat ataupun dari cara pengelola. Ya, langsung masuk yang pertama, yaitu tentang syirkah atau musyarakah. Musyarakah ini merupakan suatu perkumpulan atau organisasi dengan tujuan persekutuan. Dalam syirkah ini anggotanya ini berisikan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela dan kekeluargaan. Rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama yaitu tidak ada bentuk khusus, tidak ada bentuk kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal ataupun tertulis. Kontrak juga dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua yaitu mitra harus kompeten dalam memberikan dan diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga yaitu modal harus uang tunai, bisa juga berupa emas ataupun perak yang nilainya sama. Adapun rukunnya syirkah yaitu ijab dan qabul yang pastinya ya. Yang kedua yaitu dua pihak yang berakad yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang ketiga yaitu objek akad. Yang keempat yaitu nibah atau bagi hasil. Termasuk materi kedua yaitu tentang mudharabah atau qirad. Menurut madhab Syafi'i, qirad ini yaitu berupa pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan dibagi bersama antara keduanya. Syarat dalam melakukan akad qirad ini yaitu satu, pihak yang melakukan akad ini diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum untuk melakukan kesepakatan. Kedua yaitu modal. Dalam akad mudharabah ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu modal harus berupa alat tukar atau uang. Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur. Modal harus dalam bentuk tunai. Yang terakhir juga modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemiliknya. Masuk materi yang ketiga yaitu tentang muzara'ah. Muzara'ah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat dalam akad muzara'ah ini yaitu yang pertama, pemilik lahan harus menyerahkan lahannya yang akan dikelola kepada pihak pengelola. Pengelola wajib terampil dalam bertani dan bersedia mengelola lahan yang diterimanya. Yang ketiga yaitu pemilik lahan harus menjelaskan jenis tanaman secara rinci dalam akad ini dan juga diketahui oleh pengelola. Yang terakhir yaitu pemilik lahan dan pengelola menemukan bagi hasil yang disepakati. Kita masuk materi yang terakhir yaitu tentang musakoh. Sebenarnya musakoh ini hampir-hampir sama dengan muzara'ah. Musakoh ini yaitu bentuk akad untuk pemeliharaan tanaman dengan syarat tertentu. Musakoh ini juga merupakan bentuk kerjasama antara petani atau pemilik kebun dengan petani penggarap, di mana bertujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, dan yang dihasilkan dari perawatan kebun itu merupakan hak kedua belah pihak, baik petani maupun penggarap. Dalam akad musakoh ini menurut jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah berpendirian bahwa transaksi musakoh ini harus memenuhi 5 rukun, yaitu 2 orang pihak yang melakukan transaksi,
tanah yang dijadikan objek musyawarah. Yang ketiga yaitu jenis usaha yang akan dilakukan si petani penggarap. Yang keempat yaitu ketentuan mengenai pembagian hasil dari akad musyawarah tersebut. Yang terakhir yaitu sihot, ijab, dan qabul. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.